Terima kasih Bapak Kakanwil atas sambutan dan juga telah berkenan membuka acara pembinaan PMPJ pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami, Bapak telah hadir bersama kami. Terima kasih sekali lagi Bapak. Kami mohon izin, karena masih ada kegiatan lain ya, Bapak Ibu sukses dalam webinar ini. Terima kasih. Oh, ya. Baik Pak Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Pak Kakanwil, terima kasih atas nama panitia dan Pengda Tangsel atas waktu dan perhatian yang telah Bapak berikan pada acara pembinaan PMPJ pada hari ini. Baiklah, alhamdulillah acara hari ini telah dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Agus Thoyib, BCIP, SH, dan MH. Tetapi mohon maaf mungkin Bapak karena masih ada kegiatan lain, jadi tidak bisa melanjutkan dan harus meninggalkan acara kita pada hari ini. Baik, acara kita lanjutkan, yaitu adalah ucapan terima kasih dan pengenalan Majelis Pengawas Daerah Notaris Tangerang Selatan oleh Ketua Pengurus Daerah Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Diah Sukma Permata Riani SH. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Agus Thoyib, BCIP, SH, MH, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Banten, Majelis Pengawas Pusat Notaris, dan Dewan Kehormatan Pusat Notaris Bapak Fardian, SH, Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Banten, Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Rustiana Dwi Korawan, SH, MKN, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Selatan, Ibu Natalia Pandiangan SH, beserta jajarannya, Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Tangerang Selatan, Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Endang Holland Sitohang SH, beserta jajarannya, para penasehat notaris daerah dan wilayah, rekan-rekan notaris Tangerang Selatan, dan rekan-rekan panitia. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas nama pengurus daerah Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia karena telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara pembinaan pada hari ini. Untuk informasi, bahwa pembinaan hari ini dihadiri oleh kurang lebih 249 anggota dari keseluruhan notaris di Kota Tangerang Selatan sebanyak kurang lebih 330 anggota. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Tangerang Selatan periode 2021 sampai dengan 2024. Yang pertama adalah Ketua, Ibu Natalia Pandiangan, Sarjana Hukum. Wakil Ketua 1, Bapak Abdul Aziz Muhammad SH, MHum. Wakil Ketua 2, Bapak Agus Suryana SH, MH. Anggota, Bapak Dr. A. Kahar Maranjaya SH, MH. Ibu Dr. RR Dewi Anggraini SH, MH. Bapak Edi Wahyono SH. Ibu Ita Sukaisi SH, MH, Ibu Apsari Sri Ekowati SH, MH, dan Ibu Andrea Septiani SH, MH. Selamat atas pengangkatan sebagai MPDN Kota Tangerang Selatan. Selamat bertugas. Insya Allah hubungan baik yang selama ini terjalin antara pengurus daerah Tangerang Selatan Ikatan Notaris Indonesia dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris akan tetap terjalin dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan MPDN periode 2018-2021, yaitu Ibu Apsari Sri Ekowati SHMH,
Bapak Muhammad Rusdi Daud SH.MH, Bapak Abdul Aziz Muhammad SH.MHum, Bapak Dr. Kahar Maranjaya SH.MH, Bapak Eko Saputro SH, Bapak Tono Sumarna SH.MH, Bapak RM Dwi Arnanto SH.MH, Ibu Puspasari Dewi SH.MKN, Ibu Rani Ridayanti SH.MH, yang sudah bekerja keras dalam menjalankan fungsinya sebagai MPDN dengan segala pengorbanan waktu dan tenaga serta pikiran untuk kebaikan rekan-rekan notaris Tangerang Selatan. Jangan menyesali semua kekurangan dari kehidupan kita dahulu, karena kita tidak hidup di sana lagi. Yang terpenting sekarang buatlah hidup kita lebih bermakna, serta berguna untuk hari ini dan masa depan yang akan datang. Akhir kata, saya berharap dalam acara pembinaan dan tanya jawab seputar prinsip mengenali pengguna jasa, kita dapat mengetahui lebih lanjut tentang PMPJ, GoAML, dan pelaksanaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia Sukma Permatariani yang telah mengenalkan MPDN Tangsel periode yang baru. Saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan yang telah hadir, mohon untuk mengisi absensi pada room chat yang telah disediakan linknya. Dipersilahkan kepada para peserta untuk sekali lagi mengisi absensi pada link yang disediakan di room chat. Baiklah, kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu pembinaan dan tanya jawab seputar prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ yang akan disampaikan oleh Bapak Fardian SH selaku Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Dewan Kehormatan Pusat, dan juga Ibu Natalia Pandiangan SH, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Tangerang Selatan, yang akan memberikan praktek mengenai penerapan PMPJ dan mengenai pengkinian data GoAML. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Apsari Sri Ekowati SH.MH sebagai moderator. Selanjutnya, acara saya serahkan kepada moderator. Silakan, Mbak Apsari. Terima kasih Mbak Audi atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita bertemu lagi dalam webinar yang diadakan Pemda Kota Tangerang Selatan dengan acara yang lebih menarik dari sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. PMPJ ini bagi kita akhir-akhir ini menjadi pembicaraan yang sangat serius dan sangat ada rasa-rasa kekhawatiran yang ada di pikiran kita notaris masing-masing. Dalam rangka mendukung pencegahan dan pemberantasan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme yang kita singkat APU atau PPT sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Kementerian Hukum dan HAM di sini telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. Dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ yang kita kenal sekarang ini dipandang perlu menetapkan suatu panduan yang memberikan petunjuk teknis bagi notaris agar memiliki pemahaman yang sama atas implementasi prinsip PMPJ. Jadi kita supaya satu pemikiran dalam menangani masalah ini. Dalam penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan berbasis risiko, nanti kita akan dengarkan pemaparannya. Kemudian
sangat pentingnya penerapan PMPJ oleh notaris. Di sini notaris sebagai pejabat umum pembuat akte otentik yang diangkat oleh pemerintah harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Karena alasan tersebut, di sini Ketua MPP Pusat Notaris atau MPPN menilai pentingnya bagi setiap notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya terhadap pembuatan akte tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan PMPJ yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, agar apa yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. PMPJ saat ini wajib diterapkan oleh setiap notaris. Hal ini tidak bertentangan dengan kerahasiaan jabatan notaris, karena PMPJ diterapkan untuk kepentingan para pihak dan yang terpenting untuk perlindungan terhadap notaris sendiri, agar dalam hal pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya ke dalam akte otentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya. Notaris yang telah menerapkan PMPJ ini yang benar-benar sudah memahami ya, apabila dalam pelaksanaan jabatannya menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa, dapat melaporkan melalui aplikasi Gathering Report dan informasi processing system yang dulu itu GRIP, sekarang mungkin GoAML, milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Pelaporan yang notaris disampaikan ini akan dijamin kerahasiaan dan identitas pelapor akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi dengan menerapkan PMPJ, notaris telah melindungi dirinya sendiri sekaligus mendukung program pemerintah agar Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF tadi yang disebut oleh Ibu Pengwil ya, Ketua Pengwil, yaitu masuk keanggotaan FATF, Financial Action Task Force, sehingga Indonesia bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Di sini tidak berlama-lama, mari kita simak pemaparan webinar kali ini yang sangat menarik, yaitu yang akan disampaikan oleh narasumber kita siang hari ini, yaitu Bapak Ferdinand, Sarjana Hukum, yang akrab juga kita sering panggil Bang Ferdian ya, Pak Ferdian. Beliau saat ini menjabat sebagai Majelis Pengawas Pusat Notaris atau MPPN dan Dewan Kehormatan Notaris yaitu DKP Pusat. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ferdian. Kurang lebih nanti karena mempersingkat waktu 40 menit, mudah-mudahan tercukupi waktunya. Silakan Pak Ferdian. Baik, terima kasih Ibu Aprilia ya. Ibu Absari, Pak Ferdian. Absari, oh maaf, Bu Absari. Pak Ferdian. Baik, ya Bu Absari, moderator 40 menit ya Bu ya. Iya, nanti belum tanya jawab, pasti banyak nih nanti Pak Ferdian. Monggo. Baik, yang terutama yang saya hormati Pak Kakanwil, Pak Agus Thoyib, terima kasih Pak telah membuka acara kita ini dan beliau sudah berpamitan. Memang luar biasa Kakanwil Banten ini, beliau selalu mensupport acara-acara notaris, terutama proses ya. Pembentukan notaris ya, ada PPKJN beberapa kali dilakukan di Banten dan beliau selalu hadir. Dan yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Bunda Rustiana ya, sehat terus Bu beserta seluruh jajaran. Ya. Yang saya hormati Ketua MPD beserta jajaran Ibu Natalia. Selamat bertugas Bu, jangan bosan-bosan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para notaris.
kepada Ketua DKD ya, Dewan Kehormatan Daerah, semangat terus untuk tetap menegakkan kode etik notaris. Kemudian para penasehat dan para hadirin yang hadir di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, ini sebelumnya saya komentari tadi kata pengantar dari Ketua Pengbu Ibu Rustiana dan dari Pak Kakanwil. Ini sangat luar biasa sekali, jadi saya menganggap mungkin pembinaan ini hanya berupa diskusi karena sudah sepemahaman gitu ya. Tadi ada kata-kata untuk mencegah, untuk menghindari kita notaris digunakan sebagai sarana dan sasaran untuk tindak pidana pencucian uang ini. Jadi di situ sudah kita bisa lihat bahwa PMPJ itu seperti dikatakan Pak Kakanwil dan Ibu Ketua Pengwil itu untuk melindungi diri kita sendiri ya dari pengguna jasa yang ingin mencuci uangnya, yang menurut informasi sekarang ini tidak saja menggunakan lembaga keuangan, termasuk profesi akuntan, pengacara, notaris, pedagang, dan semuanya itu oleh PP 43 dan dirubah dengan PP 61 itu sekarang sudah dimasukkan sebagai pihak pelapor. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri sekali lagi, saya Fardian, saya MPPN unsur notaris, dan saya juga di Dewan Kehormatan Pusat. Artinya, saya juga adalah notaris, saya juga tunduk terhadap aturan ini, saya juga baru selesai pemutakhiran data di GoAML, dan saya juga mungkin akan diaudit oleh pengawas kepatuhan. Jadi saya mohon maaf kepada para senior saya yang ada di Banten. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui, tapi hanya bertukar informasi saja terhadap PMPJ ini. Baik, saya mulai. Tadi sudah mungkin slide saya bisa ditayangkan. Mungkin panitia barangkali. Mbak Adet, silakan ditayangkan slide-nya. Baik, sebelum ditayangkan barangkali saya mau sharing dulu. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini sangat menarik sekali, terima kasih Pengda Tangsel. Di sini kita akan tanya jawab dan sekaligus melibatkan Pak Kakanwil. Jadi pada acara ini hadir juga notaris ya, sebagai pihak yang harus mematuhi PMPJ dan juga mungkin saya harap diikuti oleh NPD sebagai tim pengawas kepatuhan. Bapak dan Ibu, saya ingin pertama-tama adalah maaf, saya bisa sharing konten saya dulu ya. Saya ingin kita sepemahaman dulu mengenai latar belakang. Tadi sudah disebutkan mengenai FATF, sekarang saya bicara mengenai latar belakang selain apa yang disampaikan tadi, yaitu kenapa kita notaris ini harus melaksanakan PMPJ ini. Tadi ada kata-kata untuk melindungi. Apa yang akan dilindungi? Baik, saya ingin sepemahaman dulu sebelum kita diskusi, sehingga nanti kalau kita tanya jawab berdiskusi, pemahaman kita itu sudah sama. Pertama, Undang-Undang 8 2010, Bapak dan Ibu, mengenai tindak pidana pencucian uang.
Bisa dilihat di layar, ini luar biasa, tindak pidana pencucian uang, pasal 3. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, dan seterusnya, ya, atau menyamarkan asal-usul asal kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 3 ini adalah berlaku bagi pelaku tindak pidana awal asal, ya. Kita tahu di keputusan MK nomor 15 kemarin itu untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang ini sudah diperluas sedemikian rupa. Ini mungkin agak jauh dari kita. Di pasal 4, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, setiap orang yang menyembunyikan, ya, ini juga mungkin agak jauh dari kita. Ini adalah pelaku, ya, pelaku tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal. Nah, yang menariknya Bapak dan Ibu, di pasal 5, ini yang sangat-sangat dekat dengan notaris. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, ya, dan seterusnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Setiap orang yang menerima. Nah, ini sebetulnya turut serta, ya. Pasal pidana ini adalah turut serta, dan kita sangat dekat sekali dengan pasal 5 ini, ya. Sebagai contoh saya katakan, ada orang yang minta tolong kepada notaris untuk dibayarkan pajak PPh atau BPHTB-nya. Tiba-tiba dia mentransfer sejumlah uang ke rekening notaris, ya. Nah, ini kalau yang mentransfer suatu saat ternyata uang tersebut adalah uang dari tindak pidana korupsi dan sebagaimana dan yang lain-lain, maka tentunya aliran dana tersebut akan diselidiki oleh PPATK. Dan ternyata ada aliran dana ke notaris, sehingga notaris akan tereret-eret, akan terlibat, minimal dipanggil untuk oleh penyidik, ya. Jadi ini pasal 5. Apakah itu pernah ada? Sudah. MPPN sekitar 1 tahun yang lalu telah menjatuhkan sanksi administratif kepada seorang notaris dengan pemberhentian dengan tidak hormat, karena notaris tersebut dipidana dengan tindak pidana pencucian uang, ya, dan telah menjalani hukuman. Dan pasal 5 ini cukup untuk memberhentikan notaris secara tidak hormat. Seperti kita tahu, pasal 13 UU JN, seorang notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila dia dipidana, ya, dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Jadi pasal 5 ini yang selalu dan telah terjadi, ya, telah pernah terjadi, ini yang akan membuat notaris di samping bisa dipidana, juga diberhentikan dengan tidak hormat. Bapak dan Ibu, pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi ketentuan ayat 5 tersebut, pasal 5 tersebut tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Jadi inilah yang dimaksud oleh Ibu Rustiana tadi dan Pak Kakanwil. Sebetulnya, ya,
notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor itu adalah untuk melindungi notaris itu sendiri. Nah, saya mencoba sepemahaman kita terhadap ini, bahwasanya ya saya sebagai notaris juga merasakan ini apalagi tugas yang diberikan kepada notaris. Tugas kita sudah sekian banyak, ya. Namun setelah kita pahami, pelajari, ternyata dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 dan 61 itu adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Kakanwil dan Ibu Rustiana tersebut, untuk melindungi notaris itu sendiri. Di ayat-ayat berikutnya, Bapak dan Ibu, ya, notaris yang melakukan kewajiban pelaporan itu diberi penghargaan oleh negara. Ya, mungkin kita bisa lihat pasal-pasal berikutnya di Undang-Undang 8 2010 itu, dan sangat dirahasiakan identitasnya. Ya, sangat dirahasiakan, ya, dan tidak boleh disentuh oleh penyidik, jaksa maupun hakim, ya, tidak boleh diberita acara, tidak boleh dipanggil. Nah, inilah mungkin yang dimaksudkan tadi, bahwasanya dimasukkannya kita sebagai pihak pelapor dan kita melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut, dan itu akan melindungi kita notaris daripada turut serta sebagai pihak yang turut serta dalam melaksanakan atau melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu mungkin salah satu yang kita harus sepaham dulu. Jadi kita sudah bisa mengerti bahwasanya hal ini PMPJ dan pelaporan itu sebetulnya untuk melindungi notaris itu sendiri. Saya beranggapan kalau dulu waktu diputuskannya kasus yang menimpa seorang notaris, di mana dia diberhentikan dengan tidak hormat, seandainya pada saat itu dia sudah melakukan PMPJ dan melaporkan kliennya tersebut, maka dia akan terbebas daripada sanksi-sanksi baik pidana maupun administratif yang dijatuhkan oleh majelis pengawas. Ini mungkin pengantar awal untuk pemahaman kita. Selanjutnya barangkali saya di-share Ibu Audi, apa tadi yang menjadi ini kita. Mbak Adet, silahkan di-share materinya dari MPN. Tolong diingatkan Ibu Moderator, kalau waktunya sudah habis nih, karena nanti bisa molor gitu ya, kita akan memfokus ini untuk tanya jawab. Siap Pak Fadian. Baik. Nah, sekarang saya ingin kita sepemahaman, ya. Tadi Ibu Moderator mengatakan PMPJ yang cukup mengkhawatirkan kita semua, ya. Nah, ini barangkali saya akan coba terus lanjut mengenai FATF. Ini saya tidak usah bahas lagi karena tadi sudah banyak disampaikan. Lanjut mengenai dasar hukum juga sudah. Oke. Prinsip mengenal pengguna jasa. Lanjut, ini agak blur, kenapa ya? Iya, agak berbayang, Mbak Adet. Ya, oke. Mungkin jaringan barangkali ya. Lanjut. Oke. Lanjut lagi. Enggak. Sebelumnya. Oke. Sebelumnya lagi. Sebelumnya di atasnya. Oke. Ini yang perlu saya tekankan sebagai pengantar kita untuk tanya jawab. Bapak dan Ibu, rekan notaris yang saya hormati, saya minta perhatian sedikit saja untuk ruang lingkup ini,
supaya kita sama-sama satu pemahaman mengenai PMPJ. Ruang lingkup PMPJ menurut Undang-Undang 8 2010, apabila seorang notaris mempersiapkan ya dan melakukan transaksi untuk kepentingan dan atas nama pengguna jasa. Saya pelan-pelan dalam hal ini, apabila notaris ya mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan untuk dan atas nama pengguna jasa. Untuk kepentingan untuk dan atas nama pengguna